Nah, saudaraku, mari kita melihat apa yang terjadi di abad ke-20 di Amerika Serikat. Di sana pernah saya baca ada diskriminasi rasial merajalela. Kaum kulit hitam mengalami kemiskinan, kekerasan, dan pengucilan. Gereja sering diam di tengah ketidakadilan itu. Nah, di tengah kondisi seperti itu muncul namanya James Cone, teolog kulit hitam Amerika, yang berkata, teologi harus lahir dari penderitaan dan realitas mereka yang tertindas, bukan dari menara gading akademik. Bagi Cone, iman Kristiani tidak bisa netral terhadap penindasan rasial. Teologi harus membebaskan. Apa itu teologi hitam? Atau sering disebut iman yang berpihak. Konsep utama Cone adalah, konsep utama James Cone adalah teologi hitam, black theology, mengutamakan pengalaman dan penderitaan kaum kulit hitam, menafsirkan Injil sebagai kekuatan untuk melawan penindasan, mengkritik gereja dan masyarakat yang membiarkan ketidakadilan, dan ia menegaskan Kristus berdiri bersama yang tertindas, bukan mereka yang menindas. Yesus adalah simbol kebebasan bagi yang terjajah, bukan penenang yang membiarkan ketidakadilan sedang berlangsung. Bagaimana etika kebebasan dalam pandangan James Cone? Bagi Cone, etika Kristen tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial. Kebebasan bukan hanya hak individu, tapi tanggung jawab sosial. Etika kebebasan berarti bertindak menentang struktur yang menindas. Dalam hal ini gereja harus menjadi suara profetik bagi yang terpinggirkan. James Cone menekankan iman tanpa pembebasan adalah iman yang mati, sementara pembebasan tanpa iman kehilangan arah moral. Bagaimana pendapatnya tentang politik kebebasan? Teologi Cone tidak berhenti di ruang ibadah. Ia membawa teologi ke politik pembebasan, mendukung gerakan hak sipil di Amerika, menantang pemerintah, menantang hukum dan budaya yang menindas kaum kulit hitam, menegaskan bahwa politik dan iman harus berjalan bersama untuk menghadirkan keadilan. Menurut James Cone, politik yang adil adalah politik yang membebaskan, bukan menindas. Nah, dalam pemikirannya ini tentu ada kritikan dan pemikiran yang kontroversial. Teologi hitam Cone menuai kritik. Ada yang menilai terlalu politis dan radikal, ada yang merasa fokus rasial terlalu sempit. Namun James Cone menegaskan, tanpa menyoroti ketidakadilan nyata, teologi kehilangan makna. Yang menekankan bahwa pengalaman penderitaan adalah pusat refleksi teologis. Siapapun yang mengabaikannya menafsirkan Injil secara kosong. Bagaimana pemikiran James Cone ini bermanfaat bagi kita hari ini? Bagaimana relevansi pemikirannya hari ini untuk kita? Karya Cone tetap relevan di dunia kita saat ini, di mana diskriminasi dan ketidakadilan masih ada di berbagai belahan dunia ini. Gerakan anti-rasisme, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi menuntut etika dan keberpihakan moral. Gereja dan komunitas iman dipanggil untuk tidak diam terhadap penindasan, baik di lokal maupun secara global. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tutup pemikiran James Cone ini dengan teologi yang membebaskan. James Cone mengingatkan kita bahwa teologi harus lahir dari pengalaman nyata mereka yang tertindas. Etika Kristen berarti membela kebebasan, bukan sekedar mengajar moral pasif. Politik yang adil dan iman yang sejati adalah satu-satunya kekuatan. Keduanya bertujuan membebaskan manusia dari penindasan. Pertanyaan untuk kita,
Apakah iman kita hanya ritual atau juga menggerakkan perubahan sosial? Apakah kita berani berpihak pada orang yang tertindas meski itu tidak populer? Apakah kita siap menjadikan teologi sebagai alat pembebasan, bukan sekedar penghiburan? Teman-temanku yang terkasih, demikian yang bisa kita lihat dari pemikiran James Cone tentang teologi hitam. Semoga kita semuanya memahaminya dan bisa juga mempraktikkan hal positif pemikirannya yang sangat menggugah hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. God bless you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk bantu channel ini dengan subscribe, share, komen, dan tekan bel notifikasi. Dadah.